Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang partograf. Mudah-mudahan akan lebih mudah dipahami, terutama untuk calon-calon bidan, di mana kemampuan pengisian partograf ini penting karena partograf ini merupakan alat untuk memantau kemajuan persalinan. Ya, jadi partograf ini direkomendasikan oleh WHO. Jadi dulu itu partograf ada sejak 1994, kemudian mengalami revisi pada tahun 2000. Sehingga yang kita gunakan sekarang yaitu partograf yang telah direvisi sejak tahun 2000. Karena ini direkomendasikan oleh WHO, maka negara-negara lain selain Indonesia pun menggunakan partograf untuk memantau kemajuan persalinan pada kala satu fase aktif, yaitu dimulai dari pembukaan 4 hingga 10 cm. Oleh karena itu, untuk pembukaan 1-3 cm itu tidak dituliskan di partograf, tetapi ditulis pada lembar observasi kala 1 fase laten. Kemudian tujuannya apa? Partograf ini tujuannya untuk mendeteksi secara dini adanya penyulit pada saat pemantauan persalinan ya. Dengan demikian akan dengan segera ditentukan intervensi yang tepatnya seperti apa. Nah, ini adalah halaman depan dari partograf. Kemudian ini adalah halaman belakang dari partograf. Sehingga partograf itu terdiri dari halaman depan dan halaman belakang seperti ini. Kita lihat lagi. Di halaman depan ini kita akan menuliskan hasil pemantauan persalinan kala 1 fase aktif ya, yang dimulai dari pembukaan serviks 4 cm sampai 10 cm. Nah, ini yang paling atas itu untuk menuliskan informasi tentang ibu. Selanjutnya di bawahnya lagi inti untuk menuliskan hasil pemeriksaan yang menunjukkan kondisi janin yang terdiri dari detak jantung janin, air ketuban, dan penyusupan. Di bawahnya lagi di sini untuk menuliskan kemajuan persalinan yang terdiri dari dilatasi serviks, penurunan kepala, dan kontraksi uterus. Selanjutnya di sini untuk menunjukkan pemberian obat-obatan atau cairan IV. Kemudian yang paling terakhir adalah untuk menunjukkan kondisi ibu yang terdiri dari nadi, tekanan darah, suhu, dan urin. Nah, jadi langkah awal dalam menulis partograf, yang pertama kita tuliskan dulu bagian paling atas, diisi dulu informasi tentang ibunya, nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Selanjutnya kita langsung menuju ke bagian kemajuan persalinan, yaitu pada pengisian pembukaan serviks di sini, di garis waspada. Jadi untuk menuliskan hasil pemeriksaan pembukaan serviks yang pertama itu harus dituliskan pada garis waspada. Setelah menuliskan itu, kita langsung tulis jam berapa kita melakukan pemeriksaan pembukaan serviks tersebut. Sehingga selanjutnya baru kita mengisi hasil pemeriksaan yang lainnya. Seperti DCJ, kemudian kontraksi, kemudian kondisi ibu, sehingga hasil pemeriksaan pada jam berikut, misalnya pada jam 7, itu akan terlihat pada satu garis lurus. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita lihat lagi. Nah, di sini yang perlu diingat bahwa di partograf ini ada kotak-kotak kecil ya, seperti ini, dan ada kotak besar sebesar ini. Untuk kotak-kotak kecil ini menyatakan waktu 30 menit. Sedangkan untuk kotak besar yang ada dalam bagian kemajuan persalinan di sini, kotak besar ini menyatakan waktu 60 menit. Sehingga satu kotak besar ini kita lihat ini terdiri dari 2 kotak kecil ya yang menyatakan waktu 30 menit. Gitu.
Jadi ini harus kita ingat. Kita akan lebih bahas lagi di slide selanjutnya. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang informasi ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada nomor register. Itu tinggal diisi aja nomor register ibunya nomor berapa, kemudian nomor puskesmas apabila memang di puskesmas, kemudian nama ibunya siapa. Di sini misalnya saya tuliskan Nyonya Ani. Nah, kalau di sini ada nama suami juga, yaitu untuk memudahkan. Jadi jangan sampai partner ini tertukar antara satu pasien dengan pasien lainnya, karena yang namanya nama seorang ibu itu kemungkinan ada yang sama, sehingga kita juga bisa menuliskan nama suaminya siapa gitu. Jadi nama ibu garis miring nama suaminya. Kemudian kita tuliskan umurnya berapa, kemudian ini hamil yang keberapa, sudah melahirkan berapa kali, apakah sudah pernah abortus atau belum, tanggal berapa datangnya si ibu ini, jam berapa datangnya, alamatnya di mana, sudah mulai sejak jam berapa. Lalu yang terakhir di sini ada ketuban pecah sejak jam. Jadi ketika ibu datang kita tanya apakah sudah mengeluarkan air yang tidak tertahan dari jalan lahir. Apabila sudah, maka ditulis sejak jam berapa, gitu kan, ketubannya pecah. Tentunya nanti dipastikan dengan hasil pemeriksaan dalam ya. Nah, jadi bila ketuban sudah pecah ditulis waktu ketuban pecah. Tetapi apabila belum berarti kita tulis strip saja di sini. Ya, strip gitu. Baik. Ya, selanjutnya kita menuju ke kolom kemajuan persalinan ya, karena tadi seperti yang saya jelaskan, setelah kita menuliskan identitas ibu, kita langsung menuju ke kolom kemajuan persalinan untuk menuliskan pembukaan serviks. Nah, angka 0 sampai 10 ini menunjukkan pembukaan. Nilai dan catat pembukaan serviks ini setiap 4 jam atau lebih sering dilakukan jika ada tanda-tanda penyulit. Jadi tidak harus selalu 4 jam, tetapi disesuaikan juga dengan kondisi. Pencatatan ini dimulai pada garis waspada menggunakan tanda X. Misalnya pembukaannya pembukaan 5, sehingga kita akan tuliskan sejajar dengan angka 5, tetapi pada titik garis waspada seperti ini. Di garis waspada ya. Kemudian, lalu catat di kolom waktu jam saat dilakukan pemeriksaan. Kita lihat tarik garis sejajar di sini, maka kita tulis di sini. Misalnya pemeriksaannya itu dilakukan pada jam 7.30. Kemudian selanjutnya dicatat waktu berikutnya 8.30 karena tadi sudah saya jelaskan satu kolom besar ini terdiri dari 1 jam ya, menyatakan 1 jam, sehingga kita tulis 8.30, 9.30, 10.30, dan 11.30. Misalnya kita lakukan pemeriksaan dalam pada jam 11.30, sehingga kita tuliskan hasil pemeriksaannya ini sejajar dengan jam 11.30 di sebelah sini. Misalnya hasilnya adalah pembukaan 8, seperti ini ya. Jadi sejajar dengan angka 8 dan sejajar dengan waktu periksanya jam berapa. Kemudian dihubungkan tanda X-nya dari setiap pemeriksaan dengan garis utuh. Hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini ada garis waspada yang sebelah sini, kemudian sejajar dengan garis bertindak. Maksudnya apa? Jadi, jika pembukaan serviks ini berada di sebelah kanan garis waspada ke sebelah sini, maka harus dipertimbangkan apakah ada penyulit atau tidak. Kemudian, jika pembukaan serviksnya ini berada di sebelah kanan garis waspada, garis bertindak, maka tindakan untuk menyelesaikan persalinan harus dilakukan. Selanjutnya yaitu penurunan bagian terbawah. Nah, pencatatan ini masih dilakukan di kolom yang sama seperti pembukaan serviks ya, di sebelah sini. Pencatatan penurunan bagian terbawah janin ini dilakukan setiap kita melakukan pemeriksaan serviks. Jadi waktunya sama.
Bagian kepala ini dibagi menjadi 5 bagian, seperti pada gambar di bawah ini ya. Di sini ada 5/5, di mana kepala ini masih di atas pintu atas panggul. Kemudian 4/5, sebagian kecil kepala sudah memasuki pintu atas panggul. Kemudian 3/5, dan seterusnya sampai 0/5 ketika kepala ini sudah berada di dasar panggul, yaitu HOTS 4. Penurunan bagian terbawah ini dicatat menggunakan tanda lingkaran pada angka penurunan di garis waktu yang sesuai. Jadi garisnya sama di sini, kita catatkan misalnya hasilnya adalah 3/5. Jadi kita buat lingkaran di garis ini. Kemudian kita hubungkan tanda lingkaran satu dengan lingkaran berikutnya dengan garis yang utuh. Karena penurunan bagian terbawah ini diperiksa pada saat kita melakukan pemeriksaan serviks, maka garisnya sama di sini, sejajar ya dengan hasil pemeriksaan serviks. Misalnya hasilnya pada jam 11.30 itu 2/5, sehingga kita tuliskan sejajar angka 2 di garis 11.30. Kemudian kita tarik garis yang utuh seperti ini ya. Jadi dalam kolom kemajuan persalinan kita tuliskan pembukaan serviksnya dan penurunan bagian terbawah. Selanjutnya pada kemajuan persalinan juga kita harus menuliskan hasil pemeriksaan kontraksi. Kontraksi uterus ini kita nilai setiap 30 menit. Penilaian ini dilakukan dengan cara kita melakukan palpasi pada abdomen ibu untuk menghitung frekuensi kontraksinya berapa kali dalam 10 menit dan lamanya atau durasi kontraksi dalam satuan detik. Nah, setiap kotak di sini ada 5 kotak, itu sama dengan 1 kontraksi. Pencatatan frekuensi ini disesuaikan dengan banyaknya kotak kecil. Gitu. Nah, pencatatan lamanya kontraksi diisi dengan kotak-kotak bila durasinya kurang dari 20 detik. Garis-garis miring bila durasinya 20-40 detik, dan kita isi penuh seperti ini bila durasi kontraksinya lebih dari 40 detik. Nah, contohnya kontraksi uterusnya 3 kali dalam 10 menit selama 35 detik. Maka kita isi dengan garis-garis miring pada kotak di sini. Kayak gini ya. Sehingga hasilnya karena 3 kali kontraksinya ada 3 kotak yang kita isi karena 35 detik. Kita lihat di sini 35 detik itu garis-garis miring. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, misalnya hasil pemeriksaan selanjutnya adalah hasilnya itu 4 kali frekuensi mulusnya dengan lama kontraksinya itu 45 detik. Maka kita isi penuh di sini. Di sebelahnya kayak gini ya, diisi penuh dan seterusnya gitu. Untuk selanjutnya kita akan tuliskan hasil pemeriksaan denyut jantung janin. Jadi setelah menuliskan bagian dari kemajuan persalinan, kita ke bagian atas di sini untuk menuliskan denyut jantung janin. Denyut jantung janin ini kita nilai dan kita catat di partograf setiap 30 menit atau lebih sering bila terdapat tanda gawat janin. Nah, kita beri tanda titik tegas pada partograf, misalnya hasil pemeriksaan DJJ-nya yaitu 125 kali per menit. Sehingga kita tuliskan titiknya ini di antara angka 130 dan 120 sesuai dengan waktunya ya, tadi waktu yang kita tulis di kolom besar tadi. Jadi disejajarkan dengan itu. Nah, misalnya di sini hasilnya 125 kali per menit, kemudian 30 menit kemudian kita hitung lagi hasil pemeriksaan DJJ-nya 130 kali per menit.
Nah, setelah ini kita hubungkan titik yang satu dengan titik yang selanjutnya sehingga akan membentuk grafik. Begitulah hasil pemeriksaan selanjutnya. Akan seperti ini. Gitu ya. Jadi akan terlihat bagaimana grafik dari denyut jantung janin ini gitu. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan air ketuban. Jadi air ketuban ini kita nilai setiap kita melakukan pemeriksaan dalam. Penggunaan lambang selaput air ketuban itu ada 5. Yang pertama huruf U yang menunjukkan selaput ketuban ini masih utuh atau belum pecah. Kemudian huruf C yang berarti selaput ketubannya ini sudah pecah dan air ketubannya berwarna jernih. Kemudian huruf M ini selaput ketubannya bercampur dengan mekonium. Kemudian huruf D selaput ketubannya sudah pecah dan air ketubannya bercampur darah. Dan yang terakhir huruf K apabila air ketubannya ini sudah kering. Begitu. Sehingga kita tinggal tuliskan saja di dalam kotak air ketuban di sini dengan huruf U misalnya, karena selaput ketubannya masih utuh. Selanjutnya penyusupan. Nah, penyusupan ini merupakan kondisi kepala janin dalam menyesuaikan diri dengan bagian keras panggul ibu atau jalan lahir ya, atau disebut juga molase. Untuk penyusupan ini dinilai setiap kita melakukan pemeriksaan dalam juga. Penggunaan lambangnya ada 4. Kita tulis 0 bila tulang-tulang kepala janin ini terpisah, sutura dengan mudah dipalpasi. Kemudian angka 1 apabila tulang-tulang kepala janin ini hanya saling bersentuhan. Kemudian angka 2 apabila tulang-tulang kepala janin ini saling tumpang tindih, tetapi masih dapat dipisahkan. Dan angka 3 apabila tulang-tulang kepala janin ini saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Jadi kita tuliskan di bawah air ketuban ya, misalnya 0, tidak ada penyusupan. Ya, selanjutnya yaitu pemberian obat atau cairan IV. Yang pertama adalah oksitosin. Oksitosin ini, jadi kita catat semua jumlah pemberian dosis oksitosin dalam satuan tetes per menit. Jadi misalnya pasiennya diberikan oksitosin 5 intraunit dalam RL 500 ml sebanyak 12 tetes per menit. Maka kita tulis seperti ini. Kemudian obat dan cairan IV. Jadi kita catat semua pemberian obat-obatan tambahan dan cairan IV dalam kotak yang sesuai dengan waktunya. Untuk selanjutnya yaitu penulisan hasil pemeriksaan kondisi ibu ya. Terdiri dari nadi, tekanan darah, dan suhu. Nah, untuk tekanan darah, ini diukur dan dicatat setiap 4 jam atau lebih sering bila diduga adanya penyulit. Kemudian contohnya tekanan darahnya 120/80. Nah, maka kita beri tanda panah ke atas pada tekanan sistol. Ini sejajar dengan angka 120 ya. Kemudian kita beri tanda ke bawah pada tekanan diastol. Ini sejajar pada angka 80. Kemudian kita tarik garis ke bawah seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk pemeriksaan tekanan darah. Selanjutnya nadi. Nadi ini diukur dan dicatat setiap 30 menit, ditulis dengan tanda titik tegas pada kolom waktu yang sesuai. Kemudian hubungkan titik berikutnya hingga membentuk sebuah grafik. Ya, seperti ini. Misalnya hasilnya 80 kali per menit, maka kita tulis titik tegas di bagian garis yang sejajar dengan angka 80. Kemudian 30 menit kemudian hasilnya adalah 84 kali per menit. Maka kita perkirakan saja di mana letak kita menuliskan titiknya. Selanjutnya kita tarik garis hingga membentuk grafik seperti ini hasilnya. Selanjutnya adalah suhu. Kita nilai dan catat setiap 2 jam ya, atau lebih sering bila ada peningkatan suhu atau ada infeksi dalam kotak yang sesuai. Contohnya seperti ini, 36,7 derajat Celcius kita tulis di kotak yang sesuai. Selanjutnya, yang terakhir adalah urin yang meliputi pemeriksaan protein, aseton, dan volumenya. Pencatatan volume urin ini dilakukan setiap 2 jam atau setiap ibu berkemih. Sedangkan untuk protein dan aseton ini bila memang dilakukan, maka ditulis hasil pemeriksaannya di kolom yang sesuai dengan waktunya. Ya, selanjutnya adalah halaman belakang partograf. Nah, di sini kita akan catat hal-hal yang terjadi selama proses persalinan dan kelahiran.
Jadi kita akan catat tindakan-tindakan yang dilakukan sejak persalinan kala 1 sampai 4 termasuk bayi baru lahir. Yang pertama adalah catatan persalinan ya. Nah, di sini kita tulis tanggalnya jelas, nama bidannya siapa, tempat persalinannya misalnya klinik swasta, alamatnya ditulis, apakah dirujuk atau tidak, kalau tidak ditulis, dicoret saja, kemudian pendampingnya misalnya suami atau keluarga, tinggal ditulis. Selanjutnya ini kala 1 ya. Kala 1 apabila kartogram melewati garis waspada, kalau tidak kita coret, ini tidak dibuleti. Kemudian kalau ada masalah lain atau tidak kita coret. Kemudian apakah dilakukan episiotomi, kalau tidak dicontreng. Pendampingnya suami, bobot janin misalnya tidak, histosia tidak, apakah ada masalah lain, tidak, kita coret seperti ini. Ya, selanjutnya kala 3. Lama kala 3-nya berapa? Misalnya 5 menit, maka kita tulis di sini 5 menit. Pemberian oksitosin, iya. Kapan? Misalnya kurang dari 1 menit. Kemudian pemberian ulang oksitosin, apakah dilakukan atau tidak? Kalau tidak, kita contreng tidak. Dilakukan PTT, kalau iya, kita contreng iya. Apakah dilakukan masas? Kita contreng iya. Plasenta lahir lengkap? Kalau iya, kita buleti iya. Plasenta tidak lahir lebih dari 30 menit, ini tidak ya, maka kita buleti tidak. Apakah ada laserasi? Kalau tidak ada, kita contreng tidak ada. Jika ada laserasi, maka nanti kita tulis ini apakah derajat 1, 2, atau 3 gitu. Kemudian, apakah ada atonia uteri? Kalau tidak, kita contreng tidak. Perkiraan jumlah pendarahannya berapa? Misalnya 300 cc, maka kita tulis di sini 300 gitu. Apakah ada masalah lain? Kalau tidak ada, dicoret seperti ini. Ya, selanjutnya di sini hasil pemeriksaan bayi baru lahir ya. Misalnya berat badannya berapa? Berat badannya misalnya 3.200. Kemudian panjang badannya berapa? Misalnya 40 cm. Jenis kelaminnya apa? Misalnya perempuan. Penilaian bayi baru lahir baik. Bayinya normal, kemudian tindakan yang dilakukan mengeringkan, menghangatkan, rangsang taktil, dibungkus dan ditempatkan di sisi ibu, kita contreng semua ya. Kemudian apakah ada hipotermia atau tidak? Berarti kan tidak, ini tidak ada. Pemberian ASI iya dilakukan kapan? Kurang dari 1 jam gitu. Apakah ada masalah lain? Tidak ada. Ini ya. Dan yang terakhir adalah hasil pemantauan persalinan kala 4. Nah, di sini terdiri dari waktu ya, ada 6 kolom, jadi 1 jam pertama itu diobservasi 15 menit sekali, kemudian 1 jam berikutnya itu 30 menit sekali di sini. Kita nilai tekanan darahnya, nadi, kemudian ini adalah suhu, kemudian ini adalah tinggi fundus uterinya, kontraksi uterus, kandung kemih, dan perdarahan. Kita tulis semuanya di sini. Apakah ada masalah pada kala 4? Kalau tidak ada, kita coret seperti ini, gitu. Dan yang terakhir lagi, kita balik lagi ke depan. Jadi setelah selesai, kita jangan lupa dituliskan di bagian sini. Nah, seperti ini. Misalnya lahirnya tanggal 1 bulan 7 gitu, jam 4. Jadi tulis bayi lahir spontan, segera menangis, jenis kelaminnya perempuan, berat badan 3.200 gram, panjang badan 49 cm. Seperti itu ya, jelas. Sehingga semuanya tadi sudah dicatat bagian depan dan bagian belakangnya. Dan yang perlu diingat adalah DCC nadi dan kontraksi ini dinilai setiap 30 menit ya. Kemudian pembukaan serviks, penurunan air ketuban, penyusupan, tekanan darah dinilai setiap 4 jam atau disesuaikan dengan kondisinya. Dan suhu dan urin juga dinilai setiap 2 jam. Gitu. Catatan persalinan yang telah diisi dengan lengkap dan tepat ternyata dapat pula digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan asuhan persalinan yang bersih dan aman. Mudah-mudahan video ini mudah dipahami, semoga bermanfaat. Terima kasih.